Halo Sobat Kicau Mania se-Nusantara, kembali lagi di channel kesayangan kita. Siapa di sini yang murai batu kesayangannya lagi mabung, tapi kok rasanya prosesnya lambat banget? Bulu tua susah lepas, bulu jarum munculnya malu-malu, atau bahkan parahnya malah mabung gantung. Waduh, kalau sudah begini, bisa-bisa murai kita malah stres dan kehilangan performa maksimalnya manti. Nah, jangan khawatir, saya tahu betul frustrasi Anda. Proses mabung adalah fase krusial regenerasi total bagi murai. Jika tidak tuntas, dampaknya fatal. Tapi tenang, kali ini kita akan bongkar tuntas sebuah resep rahasia yang super ampuh. Modalnya murah meriah, tapi khasiatnya luar biasa untuk mempercepat proses mabung sampai tuntas maksimal, yaitu si apel hijau. Simak sampai akhir karena ada teknik pemberian yang tidak boleh salah. Kita mulai sekarang. Sebelum kita bicara apel, kita harus pahami dulu, kenapa sih proses mabung itu sering seret? Fase mabung yang ideal itu adalah fase brodol, di mana bulu-bulu tua rongkok secara cepat dan serentak. Masalah muncul ketika burung kekurangan nutrisi spesifik untuk mendorong regenerasi sel kulit dan folikel bulu. Ditambah lagi, selama mabung, metabolisme murai cenderung menurun, dan tubuhnya perlu detoksifikasi internal. Jika nutrisi salah atau lingkungan tidak mendukung, burung akan menahan rontoknya bulu. Itulah yang kita sebut mabung gantung. Ini adalah sinyal bahwa tubuh murai sedang berjuang keras untuk menyeimbangkan energi antara pertahanan tubuh dan proses pergantian bulu. Kebanyakan kicau mania hanya fokus pada jangkrik, padahal ada asupan mikro yang jauh lebih penting saat ini. Dan ini membawa kita ke rahasia apel hijau. Mengapa harus apel hijau, bukan apel merah atau apel biasa? Apel hijau, terutama varietas Granny Smith, memiliki kandungan serat larut air, pektin, dan asam organik yang jauh lebih tinggi dibandingkan apel merah. Pektin ini adalah prajurit detoksifikasi alami terbaik. Dalam konteks murai mabung, pektin berfungsi membersihkan saluran pencernaan dan mengurangi beban kerja organ dalam. Ketika sistem pencernaan bersih, energi yang tadinya dipakai untuk memproses toksin bisa dialihkan 100% untuk fokus pada pembentukan bulu baru. Selain itu, apel hijau kaya akan quercetin, antioksidan kuat yang mengurangi peradangan dan stres oksidatif yang biasanya tinggi saat burung mengalami pergantian bulu masif. Jadi, apel hijau bukan sekedar vitamin, tapi booster detox spesifik untuk mempercepat proses tuntas mabung Anda. Oke sob, sekarang kita masuk ke tahap yang paling penting. Bagaimana cara menyajikan apel hijau ini agar khasiatnya maksimal dan murai mau memakannya? Ingat, murai adalah pemakan serangga, jadi pemberian buah harus strategis. Langkah pertama adalah pemilihan dan pencucian. Pilih apel yang benar-benar segar, keras, dan tidak ada memar. Cuci bersih menggunakan air mengalir untuk menghilangkan residu pestisida. Setelah dicuci, hindari mengupas kulitnya. Rahasia kandungan quercetin tertinggi ada di bawah kulitnya yang hijau itu. Kulit ini juga yang mengandung serat kasar yang membantu dorongan pencernaan. Jadi yang kita gunakan adalah apel utuh dengan kulitnya. Tapi kita akan ubah teksturnya agar mudah dicerna dan tidak terbuang percuma. Metode penyajian terbaik untuk murai saat mabung adalah dengan cara diparut halus, bukan dipotong kotak atau dihaluskan blender. Kenapa diparut? Tekstur parutan itu menyerupai serpihan lembut yang gampang dipatuk oleh murai. Selain itu, proses pemarutan melepaskan enzim dan aroma segar apel yang bisa memicu nafsu makan burung yang sedang malas-malasan karena mabung. Ambil seperempat bagian apel hijau, sekitar 1 sendok makan hasil parutan. Parut menggunakan parutan keju yang paling halus. Pastikan airnya tidak dibuang, karena cairan inilah sumber mineral dan asam organiknya. Letakkan hasil parutan ini pada wadah kecil dan segera sajikan. Jangan buat stok parutan sob, karena kandungan nutrisi mudah teroksidasi dan berkurang setelah diparut lebih dari 30 menit. Frekuensi pemberian apel hijau ini sangat menentukan keberhasilan percepatan mabung. Jangan berikan setiap hari. Pemberian yang terlalu sering justru bisa menyebabkan murai terlalu kenyang atau bahkan diare karena kandungan serat yang tinggi. Resep terbaik kita adalah memberikannya 3 kali seminggu, misalnya Senin, Rabu, dan Jumat, dengan porsi sekitar 1 sendok teh per pemberian. Berikan pada pagi hari setelah burung diangin-anginkan sebentar, sekitar jam 7 pagi. Apel hijau ini harus menjadi menu pertama sebelum Anda memberikan extra fooding, EF, seperti jangkrik atau kroto. Tujuannya agar murai mengonsumsi apel saat perutnya masih agak kosong, memaksimalkan penyerapan detoksifikasinya.
Setelah 2-3 jam, baru angkat apel tersebut dan berikan EF seperti biasa. Lakukan konsisten selama fase brodol dan fase jarum mentok. Anda akan melihat perbedaannya dalam 2 minggu. Pemberian apel hijau hanya satu sisi koin sob. Sisi koin lainnya adalah lingkungan. Murai yang sedang mabung membutuhkan suasana tenang, gelap, dan stabil untuk memproduksi hormon T3 dan T4 yang bertanggung jawab atas proses pergantian bulu. Itu sebabnya, full kerodong mutlak diperlukan. Ini bukan hanya masalah privasi, tapi masalah hormonal. Kerodong harus tebal, dan usahakan murai ditempatkan di tempat yang minim gangguan. Suhu ruangan juga harus dijaga stabil, hindari tempat yang terlalu dingin atau terkena angin langsung. Protokol full kerodong ini harus dijalankan 24 jam penuh. Pengecualian hanya saat Anda membersihkan kandang dan mengganti pakan atau minum. Ingat, kenyamanan dan minim stres adalah kunci agar murai mengalihkan seluruh energinya untuk menuntaskan mabungnya, didukung oleh nutrisi detoks dari apel hijau kita. Nah, ini dia bagian yang sering diperdebatkan. Apakah murai mabung boleh dimandikan atau dijemur? Jawabannya, boleh, tapi sangat minim dan hanya jika benar-benar diperlukan. Saat fase brodol masif, jangan dimandikan sama sekali. Biarkan bulu rontok alami. Mandi hanya boleh dilakukan seminggu sekali. Itu pun hanya mandi semprot halus, bukan mandi keramba. Tujuannya hanya untuk menjaga kebersihan permukaan kulit dan mengurangi rasa gatal karena bulu baru. Penjemuran mutlak dihindari saat bulu jarum masih banyak. Penjemuran memicu suhu panas yang akan mengeringkan folikel bulu jarum sebelum waktunya, menyebabkan bulu baru ini rapuh. Jika ingin menjemur, cukup angin-anginkan di tempat teduh sebentar, maksimal 15 menit, hanya untuk membunuh bakteri di kandang, lalu segera kerodong kembali. Fokus murai saat ini adalah istirahat total. Banyak yang salah kaprah, menyangka saat mabung, EF harus dinaikkan drastis. Justru sebaliknya sob, di fase awal brodol, EF protein tinggi seperti jangkrik harus sedikit dikurangi atau distabilkan, jangan melonjak. Kenapa? Protein tinggi memicu sifat fighting, emosi. Padahal saat mabung, kita butuh murai yang tenang. Selain itu, kita fokus pada pembersihan dan penyerapan. Yang harus Anda naikkan adalah kebutuhan kalsium dan vitamin mineral kompleks. Kroto bisa diberikan seminggu 2-3 kali untuk kebutuhan asam amino esensial. Kunci utamanya adalah konsistensi pakan harian. Berikan jangkrik dengan porsi standar harian Anda sebelum mabung. Misalnya, 5 pagi, 5 sore. Namun pastikan Anda menambal kebutuhan nutrisi mikro melalui apel hijau tadi, yang berfungsi sebagai katalisator regenerasi bulu. Jangan biarkan murai kelaparan, tapi jangan pula terlalu overfeeding. Setelah fase brodol tuntas dan bulu jarum sudah mulai memanjang, kita masuk ke fase yang disebut ekor dorong. Ini adalah momen krusial transisi nutrisi. Di fase ini, murai membutuhkan dorongan energi yang lebih besar untuk memanjangkan helai-helai bulu secara sempurna. Ini saatnya Anda mulai sedikit meningkatkan EF protein. Misalnya, jangkrik yang tadinya 5/5 boleh dinaikkan menjadi 6/6 secara bertahap. Di fase ini, apel hijau masih sangat bermanfaat, tetapi frekuensinya bisa Anda kurangi menjadi 2 kali seminggu, karena fokus sudah bergeser dari detoksifikasi ke pembangunan massa bulu. Pastikan juga asupan air minumnya selalu bersih. Pemberian vitamin suplemen yang mengandung biotin juga sangat direkomendasikan pada fase ekor dorong ini, untuk memastikan kualitas bulu yang maksimal, hitam mengkilap, dan kuat. Sekarang, mari kita bahas kesalahan umum saat menggunakan resep apel hijau ini. Kesalahan pertama, memberi apel yang sudah dikupas. Ingat, kita kehilangan separuh khasiatnya jika kulit dibuang. Kesalahan kedua, memberi apel dingin dari kulkas. Suhu dingin dapat menyebabkan gangguan pencernaan pada murai. Pastikan apel bersuhu ruangan. Kesalahan ketiga, menganggap apel sebagai pakan utama. Apel adalah suplemen, bukan pengganti jangkrik. Jika murai terlalu banyak makan apel dan melupakan EF, dia akan kehilangan protein esensial. Dan yang paling fatal, kesalahan keempat, kebersihan kandang diabaikan. Selama mabung, bulu-bulu rontok menumpuk. Jika dibiarkan, ini bisa menjadi sarang jamur dan bakteri. Bersihkan dasar kandang setiap hari, meskipun murai sedang di full kerodong, agar kesehatan dan higienitasnya terjaga maksimal. Mari kita simpulkan resep rahasia percepatan mabung murai batu kita. Kunci suksesnya ada 3. Pertama, nutrisi detoks dari apel hijau parut. Diberikan 3 kali seminggu di pagi hari tanpa dikupas. Kedua,
lingkungan tenang dan gelap total, full kerodong 24 jam, untuk mendukung produksi hormon pertumbuhan bulu. Ketiga, konsistensi EF dan kebersihan. Memastikan murai mendapatkan protein cukup tanpa overstimulasi dan kandang bebas dari penyakit. Dengan menjalankan ketiga kunci ini secara disiplin, Anda tidak hanya mempercepat proses mabung, tetapi juga memastikan hasil bulu baru yang lebih tebal, lebih kuat, dan lebih mengkilap, yang pastinya akan menunjang performa gacoan Anda di lapangan nanti. Ingat, mabung tuntas adalah modal utama prestasi. Gimana Sobat Kicomania? Sudah siap mencoba resep apel hijau ini di rumah? Jangan ditunda-tunda lagi, karena semakin cepat Anda tangani, semakin cepat murai Anda kembali gacor dan tuntas dari fase sulit ini. Ingat, kesabaran adalah kunci utama merawat murai. Jika Anda punya pengalaman unik atau tips tambahan soal percepatan mabung, jangan ragu tulis di kolom komentar di bawah. Kita diskusi santai dan saling berbagi ilmu di sini. Jangan lupa like video ini jika Anda merasa mendapatkan ilmu baru, subscribe bagi yang belum, dan tekan tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan tips-tips mendalam dari Cinta Kicomania berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Kicomania.